Nama Ayu Utami sering dikaitkan dalam barisan pendobrak pakem dalam jagat sastra kontemporer Indonesia. Eksplorasi wacana seksualitas dalam dua novelnya, Saman dan Larung, merupakan contoh kenekatan mantan wartawan ini dalam menebus tabu dalam lingkaran budaya masyarakat yang serba tertutup. Belum lagi pilihan gaya hidupnya. Pernikahan secara lugas dipastikan olehnya tidak menjadi sebuah kewajiban yang harus ia jalani. Muda, mapan, dan mandiri menjadikan Lajang peraih beberapa penghargaan dunia penulisan ini berani menentukan sikap melawan arus dominan masyarakatnya. Ya pemirsa, inilah perempuan pemberani Indonesia lainnya, Ayu Utami. Selamat malam Mbak Ayu. Duduk di mana? Apa saya? kabar? Silahkan duduk di situ, Mbak Suci pindah ke sini. Senang sekali ketemu Mbak Suci dan Dona. Sama-sama, kita juga senang ya. Mbak Ayu, sering bikin cerita kan, novel gitu ya. Pernah kepikiran nggak sih membuat suatu cerita atau novel tentang wanita-wanita seperti Mbak Suci ini yang pejuang hak asasi manusia, aktivis gitu? Survivor. Tapi dia juga pejuang dari mudanya setelah ikut organisasi buruh dan macam-macam kan Mbak Suci. Ya mungkin waktu itu memang kalau kita kenyataan politik di Indonesia memang kekerasan yang sifatnya sampai penculikan, pembunuhan lebih banyak dialami laki-laki ya. Tentu saja terjadi juga pada beberapa aktivis perempuan, tapi lebih cenderung kepada aktivis laki-laki, dan itu juga yang masuk saya dalam novel-novel saya. Oke. Dua novel Saman dan Larung. Oh gitu. Jadi tapi sempat kepikiran nggak untuk menulis ceritanya Mbak Suci gitu? Pasti kan sudah mendengar. Jadi referensi Mbak. Mungkin buat saya pribadi yang dialami Mbak Suci dan almarhum Cak Munir adalah hal yang sama tanpa membedakan gender ya. Jadi kalau saya menulis tentang perempuan, lebih banyak ke persoalan domestik mereka, ke persoalan yang spesifik perempuan. Sementara yang dialami Mbak Suci sebetulnya bukan persoalan spesifik perempuan saja. Sekarang mungkin menjadi lebih spesifik karena harus menanggung menjadi ibu dan menjadi aktivis sekaligus, dan harus jadi lebih berat lagi tugasnya Mbak Suci. Oke, tadi persoalan spesifik itu apakah soal seks itu termasuk persoalan spesifik yang tadi Anda ingin Saya kira sampaikan? ya, soal seks adalah soal yang spesifik perempuan. Padahal karena kan tidak dialami oleh perempuan saja, sebenarnya juga laki-laki juga. tetapi represinya lebih banyak kepada perempuan ya. Oke. Meskipun laki-laki punya tantangannya sendiri, misalnya mereka kan tekanannya adalah menjadi gagah. Oh, kalau perempuan gimana? Kalau perempuan tekanan adalah menjadi baik, menjadi suci, menjadi alim, menjadi pasif. Itu biasanya tekanan yang dialami perempuan. Sehingga membuat, dan secara biologis perempuan berbeda daripada laki-laki ya. Pada laki-laki kan fungsi seks dan fungsi reproduksi itu sama, pada perempuan berbeda, dan itu membuat persoalan yang amat besar. Sepertinya Anda begitu berani untuk mengangkat topik mengenai seks ini sebagai wacana Anda dalam mengekspresikan karya gitu kan. Itu apa sih yang membuat Anda sendiri berani? Pasti kan ini menimbulkan pro dan kontra gitu. Mungkin buat orang yang dianggap berani ya, saya kira juga buat Suci. Berani atau tidak berani itu bukan soal pertama, tetapi yang soal pertama adalah kita terganggu tidak? Terganggu oleh persoalan. Oke. Kita melihat persoalan misalnya apakah pembunuhan atau penculikan, misalnya Munir selama ini kan membela orang-orang yang dihilangkan kan. Apakah itu mengganggu kita atau tidak? Misalnya apakah keharusan perempuan untuk menjadi perawan atau harus menikah, atau harus menjadi ibu itu tidak menyebabkan sebuah represi, dan apakah
keharusan ini mengganggu kita atau tidak. Nah itu yang lebih penting daripada kemudian kita berani atau tidak. Oke, terus kalau misalnya dianggap karya Anda sendiri sepertinya melecehkan kaum perempuan, itu gimana tanggapan Anda? Ya mungkin kalau dianggap melecehkan karena orang yang menganggap saya melecehkan perempuan itu beranggapan bahwa perempuan tidak boleh mengatakan apapun tentang seks. Maka ketika saya mengatakan atau membicarakan persoalan seks, saya dianggap melecehkan. Tapi justru pandangan seperti ini yang saya pengen gugat, bahwa perempuan tidak boleh berbicara mengenai seksualitasnya. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi pembicaraannya. Kalau gitu Mbak Ayu boleh minum juga sekarang. Nah Mbak Suci juga boleh minum lagi. Kedinginan sepertinya. Silakan Mbak. Warnanya biru. Biar sama ya, matching. Cemerlang wanita, semerbak wangi, sejinak merpati, di kau senandung dicita. Gerak gayamu ringan memikat hati muda teruna, mekar bersinar menyilaukan mata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.